Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi dari kelompok 12 dari kelas 11 MIPA 5 akan menjelaskan tentang materi persamaan lingkaran dan polinomial. Materi persamaan lingkaran yang pertama berpusat di titik P, A, B dan jari-jari R. Yang kedua berpusat di titik P, 0,0 dan jari-jari R. Yang ketiga menentukan titik pusat P, A, B dan jari-jari pada persamaan lingkaran. Yang pertama berpusat di PA, B dan jari-jari R. Rumusnya X kurang A pangkat 2 ditambah Y dikurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Contohnya soalnya tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P 5,4 dan R sama dengan 6. Cara menjawabnya: tulis ulang rumusnya lalu masuk di titik P dan R, lalu kita akan mendapatkan hasil X dikurang 5 pangkat 2 ditambah Y dikurang 4 pangkat 2 dan sama dengan 36. Yang kedua adalah persamaan yang berpusat di titik P, 0,0 dan jari-jari R. Contoh soalnya adalah tentukan persamaan lingkaran jika diketahui P, 0,0 dan R sama dengan 18. Cara menghitungnya, kita tulis ulang rumus, lalu masukkan R, lalu kita hitung akar 18, maka jawabannya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 3 akar 2. Yang ketiga adalah menentukan koordinat titik pusat P, A, B dan jari-jari pada persamaan lingkaran. Contoh soalnya, tentukan koordinat titik pusat P, A, B pada X tambah 3 pangkat 2 tambah Y kurang 2 pangkat 2 sama dengan 17. Dari rumus tersebut, kita mendapatkan A sama dengan min 3, B sama dengan 2. Sehingga P, A, B sama dengan min 3,2. Setelah itu kita masukkan angka tersebut ke dalam rumus, maka akan didapatkan hasil R sama dengan akar 17. Kita akan melanjutkan materi ke polinomial. Di polinomial kita bisa mencari nilai suku banyak itu dengan cara substitusi langsung. Contohnya, kita mempunyai soal di mana nilai suku banyak X sama dengan 5X pangkat 3 ditambah 10X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 17 untuk X sama dengan min 2. Kita bisa menjawabnya dengan substitusi langsung. Jadi, seperti substitusi pada umumnya, kita mengganti X itu dengan min 2. Seperti yang ada di soal X sama dengan min 2. Nah, kita langsung mengganti persamaan tersebut yang ada X-nya itu dengan min 2. Contoh, kita selesaikan soal di sini, maka akan menjadi X min 2 sama dengan 5 min 2 pangkat 3 ditambah 10 min 2 pangkat 2 dikurang 5 dikali dengan min 2 ditambah dengan 17. Maka kita akan mendapatkan hasil 5 dikali min 8 ditambah 10 kali 4 ditambah 10 ditambah 17. Lalu kita kalikan masing-masing, akan menjadi min 40 ditambah 40 ditambah 10 ditambah 17, hasilnya akan mendapatkan 27. Nah, kita juga bisa membagi nilai polinomial tersebut ada dua cara. Yang pertama ada cara susun dan yang kedua ada cara Horner. Untuk yang cara susun, seperti yang kita tahu, kalau ada pembagian yang menggunakan bagi kurung, itu namanya adalah cara susun. Contoh soal di sini ada 2X pangkat 3 ditambah dengan 3X pangkat 2 ditambah 5 dibagi dengan X tambah 1. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuat kurung, lalu di bagian dalam kita isi dengan persamaan, yaitu persamaannya pada soal tadi adalah 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 5. Lalu pembaginya yaitu X ditambah 1 kita simpan di bagian depan dekat bagi kurung tersebut dan nanti hasilnya akan kita taruh di sebelah atas. Lalu hal pertama yang kalian lakukan adalah kalian tulis ulang persamaan dan pembaginya tadi. Nah, karena pada soal itu tidak ada X pangkat 1, hanya ada X pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 dan X pangkat 0, maka pada soal
kita tambahkan menjadi 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 0 pangkat x ditambah 5. Oke. Langsung cara yang pertama adalah untuk bagi susun. Kita lihat angka di depan x. Angka di depan x adalah 2. Kita lihat persamaan yang paling depan yang pangkatnya paling tinggi. Angka yang ada di depan x itu akan 2. Terus nanti kita akan bagi dengan x ditambah 1. Nah, pertama kita lihat dulu angkanya. Angkanya adalah 2. 2 dibagi dengan yang angka di depan x tapi pembaginya. Kan di sini nggak dituliskan ada angka berapa. Itu artinya x tersebut punya angka 1. Maka 2 dibagi 1 ada hasilnya adalah 2. Setelah itu kita lihat di sini ada x pangkat 3. X pangkat 3 tersebut akan dibagi dengan x. X di sini mempunyai pangkat yaitu 1. Dalam eksponen jika pembagian itu akan sama saja dengan pengurangan, maka akan sama saja seperti x3 dikurang 1, maka hasilnya x pangkat 2. Setelah kita mendapatkan hasil 2x pangkat 2, kita kalikan dengan x ditambah 1, lalu kita akan tulis di bagian bawahnya, bawah soal. Setelah itu kita lakukan seperti tadi. 2 dikali 1, 2. X pangkat 2 dikali X pangkat 1. Nah, kalau dalam eksponen itu atau perpangkatan itu, kalau perkalian itu ditambah. Jadi kebalikan dari yang tadi pengurangan itu, kalau pengurangan dikurangi, berarti perkalian juga adalah ditambah. Maka X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 1, maka sama saja dengan X2 ditambah X pangkat 2 ditambah 1. Maka hasilnya 2X pangkat 3. Lalu, kalau yang tadi pembagian hanya dibagi dengan X, kalau perkalian kita kalikan juga dengan yang di pinggirnya. 2x pangkat 2 dikali dengan 1, hasilnya akan tetap. Kita simpan di pinggirnya. Lalu 2x pangkat 3 dikurang, nanti di bawahnya dikasih tanda kurang, habis itu 2x pangkat 3 dikurangi dengan 2x pangkat 3, maka akan habis. Setelah itu 3x pangkat 2 dikurang dengan 2x pangkat 2, hasilnya adalah x pangkat 2. Setelah itu kita turunkan yang 0x tadi, 0x diturunkan ke bawah, 5 juga boleh langsung diturunkan ke bawah. Lalu kita ulangi cara yang seperti awal, kita lihat di depan x itu tidak ada angka, itu artinya 1. 1 dibagi 1, hasilnya 1. Kalau 1 tidak apa-apa, tidak perlu ditulis. Lalu pangkatnya kita bagi lagi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau misalkan dalam eksponen itu pembagian itu sama saja dengan dikurangi, maka 2 dikurangi 1 adalah 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Setelah itu, setelah pembagian kita kalikan dan kita simpan di bawah. Habis itu x dikali x hasilnya x pangkat 2. Dan x dikali 1 sama dengan x. Kita kurangi seperti tadi di awal. X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 habis. 0 dikurang 1, 0x dikurang 1x sama dengan min 1. Setelah itu kita turunkan lagi 5. Lalu kita lakukan hal yang serupa seperti tadi. Min x atau sama saja dengan min 1x dibagi dengan x. Maka hasilnya adalah min 1. Lalu setelah itu kita kalikan min 1 dengan x tambah 1. Hasilnya adalah min x min 1. Min x dikurangi min x akan sama saja seperti min x ditambah dengan x. Hasilnya akan 0. Lalu 5 dikurang min 1 akan sama saja seperti 5 ditambah 1. Hasilnya adalah 6. Maka hasil pembagian dari 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 5 dibagi dengan x tambah 1 adalah 2x ditambah x min 1 dan sisanya adalah 6. Itu menggunakan cara susun. Yang kedua, kita akan menggunakan cara Horner. Dalam cara Horner ini saya akan memberikan contoh dengan pertanyaan yang sama dengan cara susun tadi, yaitu 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 5 dibagi dengan x tambah 1. Kita tahu bahwa x tambah 1 akan sama saja dengan x sama dengan min 1. Nah, kita lihat di depan x itu ada angka.
Seperti sebelumnya, kita tahu bahwa harus berurutan dari pangkat yang terbesar sampai pangkat yang terkecil. Nah, karena di sini tidak ada pangkat 1, maka kita bisa menggunakan angka 0. Setelah itu kita tulis angka di depan X. Angka yang pertama itu 2, lalu disusul pangkat 2 itu 3. Nah, karena pangkat 1 itu nggak ada, kita tulis juga 0. Setelah itu kita tulis 5. Setelah itu, karena tadi X sama dengan min 1, maka kita akan simpan di bagian depan. Oke, yang pertama, kita turunkan dulu angka 2 ke bawah. Setelah itu, 2 dikali min 1, hasilnya kita taruh di bawah angka 3. Hasilnya adalah min 2. 3 ditambah dengan min 2, hasilnya adalah 1. Ulangi hal yang sama seperti tadi, min 1 dikali dengan min 1, hasilnya adalah min 1. Lalu 0 ditambah dengan min 1, hasilnya adalah min 1. Setelah itu, min 1 dikali min 1 akan menjadi plus 1. 5 ditambah 1 adalah hasilnya 6. Nah, angka di paling kanan adalah angka hasil sisa pembagian. Jika angka tersebut bukan 0, artinya itu bersisa. Nah, karena di sini angkanya adalah 6, maka sisanya adalah 6. Nah, bagaimana dengan ketiga angka yang lainnya? Ketiga angka tersebut akan menjadi hasil baginya. Namun, kita menulisnya bukan 2, 1, atau min 1. Kita menggunakan X. Jadi, dari yang paling kiri, kita menggunakan X pangkat terbesar. Karena ini ada 3 angka, maka angka yang paling... Karena ada 3 angka, jadi kita X pangkat terbesarnya itu adalah X pangkat 2. Nah, kalau misalkan angka di depan sisanya itu ada 4, kita akan mulai dengan X pangkat 3. Namun karena hanya ada 3 angka, berarti kita mulai dari pangkat 2. Jadi X pangkat 2, karena di sini angkanya 2, maka akan menjadi 2X pangkat 2. Dilanjutkan sampai akhir. Jadi 2X pangkat 2 ditambah X dikurang 1. Maka hasil pembagian dari 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 5 dibagi dengan X tambah 1 dengan cara Horner sama seperti cara susun adalah 2X pangkat 2 ditambah X dikurang 1 dan sisanya adalah 6. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.